Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairatun Kesani Putri dengan NPM 25170510046 dari program studi ilmu komputer A. Dan pada video kali ini saya akan menerangkan terkait cara kerja program CPU 8-bit untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Berikut penjelasannya. CPU atau Central Processing Unit terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertamanya ada ALU, yang bertugas melakukan berbagai operasi aritmatika dan logika maupun perbandingan. ALU ini menerima data dari register, memprosesnya sesuai instruksi yang diberikan oleh control unit, kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke register. Nah, operasi aritmatika itu seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi logika seperti AND, OR, NOT, XOR, serta operasi perbandingan yaitu sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Selanjutnya ada register, yaitu memori berkecepatan tinggi yang berada di dalam CPU dan digunakan untuk menyimpan data maupun instruksi sementara selama proses eksekusi berlangsung. Seperti PC, itu untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil oleh CPU dan memori. Kemudian ada instruction register untuk menyimpan instruksi yang sedang dijalankan, ada MAR, menyimpan alamat lokasi memori yang akan diakses, ada MDR, menyimpan data yang sedang dipindahkan, ada akumulator yang digunakan untuk menyimpan hasil sementara dari operasi, dan ada General Purpose Register, itu untuk menyimpan data yang sedang diproses oleh program. Control Unit itu bagian CPU yang bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas komponen komputer sehingga instruksi dapat dijalankan dengan benar. Nah, tahapannya itu dari fetch, itu mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat yang tersimpan pada PC. Lalu dengan decode atau menerjemahkan instruksi, CPU mengetahui operasi yang harus dilakukan. Dan execute, setelah diterjemahkan itu, CPU akan mengatur komponen yang diperlukan untuk melaksanakan instruksi tersebut. Lalu store, sebagai tempat menyimpan hasil dari semua proses yang telah terjadi. Nah, selanjutnya itu ada clock, itu untuk sinyal elektronik yang menghasilkan pulsa secara periodik untuk mengatur waktu kerja seluruh komponen komputer. Clock ini memastikan seluruh komponen bekerja secara teratur dan tidak saling bertabrakan. Lalu mengatur kecepatan CPU untuk menentukan jumlah siklus kerja CPU dalam 1 detik dan mengendalikan siklus instruksi di setiap tahap fetch, decode, dan execute yang telah dilakukan itu berdasarkan dari pulsa clock. Selanjutnya ada set instruksi, itu kumpulan perintah yang dapat dipahami dan dijalankan oleh CPU. Ada transfer data, itu untuk memindahkan data antara register atau antara memori dan register. Ada instruksi aritmatika, itu untuk melakukan perhitungan matematis. Instruksi logika untuk operasi manipulasi bit. Instruksi percabangan untuk mengubah alur program berdasarkan kondisi tertentu, dan ada instruksi input-output untuk berkomunikasi dengan perangkat luar. Untuk penyajian data, itu komputer menyimpan dan mengelola seluruh informasi dalam bentuk biner. Data numerik berarti bilangan direpresentasikan dalam bentuk kombinasi bit 0 dan 1. Kalau data karakter itu direpresentasikan menggunakan kode ASCII, data integer untuk menyimpan bilangan bulat, data floating point digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Kemudian, mode pengalamatan itu merupakan cara CPU menentukan lokasi operan atau data yang akan digunakan. Jadi, tahapnya itu dari direct addressing, instruksi berisi alamat memori yang menyimpan data, terus ada indirect addressing, itu alamat data yang disimpan pada lokasi memori lain, ada register addressing, operan berada dalam register CPU, dan ada indexed addressing, alamat yang diperoleh dari penjumlahan alamat dasar dan indeks. Untuk pengorganisasian memori, itu merupakan pengaturan lokasi penyimpanan data dan instruksi dalam sistem komputer, yang terdiri dari register, yang itu menyimpan data yang sedang diproses CPU, ada cache, menyimpan data yang sering digunakan agar akses lebih cepat, RAM, menyimpan program dan data yang sedang berjalan, ada ROM, menyimpan program permanen seperti firmware, dan kemudian ada bus system, yang merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input-output. Itu terdiri dari beberapa jenis, ada data bus untuk mengirim dan menerima data, ada address bus mengirim alamat memori yang sedang diakses, control bus untuk mengirim sinyal kontrol seperti read and write,
Lalu ada input-output yang merupakan mekanisme dalam pertukaran data antara komputer dan perangkat eksternal. Nah, ini ada perangkat input nih untuk digunakan untuk masukkan data ke komputer. Ya, contohnya tuh kayak keyboard, mouse, atau scanner. Terus untuk perangkat outputnya itu untuk menampilkan hasil dari proses komputer tersebut. Contoh, monitor, printer, maupun speaker. Lalu yang terakhir ada sistem operasi. Itu perangkat lunak yang mengelola seluruh sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Ini ada manajemen proses, itu sebagai pengatur melaksanakan program yang berjalan pada CPU. Terus manajemen memori yang mengatur penggunaan RAM. Lalu manajemen input-output mengatur komunikasi antara CPU dengan perangkat eksternal. Dan manajemen berkas yang mengatur penyimpanan dan pengelolaan file. Simulasi dimulai saat tombol dijalankan. Di sini sistem operasi melakukan inisialisasi awal dan memuat set instruksi program dari memori RAM ke sirkuit CPU. Misalkan mau diterapkan pada program sederhana dalam bahasa assembly, yaitu menu text editor untuk menginput nama dan npm, maka siklus fetch, decode, dan execute langsung aktif. Data karakter dikonversi menjadi binar ASCII 8 bit, lalu dialirkan melalui bus data menuju register internal. Atau ketika mau diterapkan pada program lainnya, yaitu untuk memproses input, misalkan memasukkan angka 1204, sirkuit melakukan kalkulasi aritmetika secara dinamis. Begitu counter habis, status flag memicu instruksi percabangan untuk melompat keluar dari perulangan. Terakhir, ketika data dikirim ke modul, output monitor, dan sistem mencapai instruksi, seluruh pergerakan data binar pada sirkuit ini disinkronisasikan secara presisi oleh detak clock.